gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti kabar kalian luar biasa kan? Nah Kak Emi, selama minggu ini Kak Emi tetap di rumah aja kan? Iya dong, kan kita harus di rumah aja. Kalau Kak Elsha gimana? Iya, Kak Elsha juga di rumah aja kok. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak berharap adik-adik juga tetap di rumah aja ya. Jaga kesehatan, Rajin olahraga. Tapi kalau kalian terpaksa keluar rumah, gak apa-apa. Tapi jangan lupa bawa masker. rajin cuci tangan. Dan jangan lupa bawa hand sanitizer. Oh ya, adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan di mana ya Kak Emi? Nah, ayat hafalan minggu lalu itu dari Amsal 4 ayat 23 yang isinya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke adik-adik, udah siap belum untuk ibadah hari ini? Sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Elsa. Oke adik-adik, ayo kita siapkan hati kita buat mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu, berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Kak Elsa. Oke adik-adik di rumah, sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap belum? Oke, kakak ajak kalian semua yang di rumah buat bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Ikuti gerakan kita ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya,
sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sikap yang baik ya, kita menyanyikan pujian ini sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dengan rencanamu. Sama-sama katakan dari awal ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama angkat tangan kita ya teman-teman. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita katakan. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Oke adik-adik, kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan, buat penyertaan Tuhan selama seminggu ini, bahkan selama hidup kami Tuhan. Hingga hari ini kami boleh ibadah bersama-sama sekolah minggu online dari rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap diam, tetap tenang, biar firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami boleh kami terima dan boleh kami bagikan ke teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik di rumah yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, gimana kabar kalian semua? Saya percaya pasti semuanya baik-baik aja ya. Kakak-kakak di sini selalu berdoa, semoga kalian semua selalu sehat dan selalu penuh dengan sukacita. Oke, hari ini kakak mau mengajarkan kalian tentang menghormati Tuhan Yesus. Nah, gimana sih caranya menghormati Tuhan Yesus? Apakah kayak gini? Hormat, gerak. Tentunya bukan ya adik-adik. Di sini menghormati Tuhan Yesus itu harus ditunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Oke, Kak Elin mau kasih 2 cara untuk menghormati Tuhan Yesus. Cara yang pertama, coba adik-adik semua pegang kepalanya di kiri kanannya sini. Di situ ada apa? Ada yang namanya telinga. Telinga ini pemberian dari Tuhan Yesus untuk kita semua yang fungsinya untuk
mendengarkan. Nah, cara pertama supaya kita bisa menghormati Tuhan Yesus adalah dengan dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama siapa Kak Elin? Dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama kakak-kakak sekolah minggu, atau kakak-kakak kalian yang di rumah, atau siapapun yang lebih tua. Kenapa? Karena mereka semua sudah tahu lebih dulu daripada kita, udah tahu apa yang terbaik, udah tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghormati Tuhan Yesus. Oke, Kak Elin kasih contoh ya. Contoh yang pertama, misalnya papa mama bilang, jangan makan coklat banyak-banyak, jangan makan permen banyak-banyak. Ya itu didengerin. Kenapa? Supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak batuk. Papa mama tahu kok yang terbaik untuk kita. Bukan karena papa mama jahat. Nanti ada waktunya kalian boleh makan, ada waktunya kalian boleh makan permen, tapi nggak boleh banyak-banyak. Oke, sekarang contoh yang lain deh. Misalnya papa mama bilang jangan main game terus. Ayo game HP-nya ditaruh, gadgetnya ditaruh. Ya ditaruh, didengerin. Itu semua supaya mata kalian nggak rusak, supaya waktunya juga nggak habis untuk main game aja. Oke, Kak Elin kasih contoh yang lebih gampang lagi deh. Contohnya kayak sekarang ini, kalian lagi dengerin ibadah di rumah. Kalian dengerin ibadah ini sambil duduk manis, dengar-dengaran nggak? Atau sambil main HP sendiri? Atau sambil main-mainannya sendiri? Ngobrol sama kiri kanannya sendiri? Nah, kalau kalian memang lagi dengerin ibadah ini sambil melakukan aktivitas yang lain, aktivitasnya ditinggal dulu, aktivitasnya disingkirin dulu, duduk manis, pasang hati, pasang telinga, supaya firman yang kakak sampaikan bisa kalian dengarkan dan masuk di hati kalian semua. Oke, jadi kalian harus jadi anak-anak yang dengar-dengaran ya. Oke, cara yang kedua. Yang kedua adalah caranya taat. Taat itu apa sih Kak Elin? Taat di sini artinya melakukan perintah Tuhan. Taat di sini artinya punya hati yang mau diajar. Oke, kayak contoh tadi, waktu Kak Elin bilang, tinggalin dulu aktivitas yang lain. Kalian langsung tinggalin atau enggak? Atau masih tetap sama HP-nya? Atau masih tetap ngobrol sama kiri kanannya? Kalian kalau mau jadi anak-anak yang taat, harus punya hati yang mau diajar. Hati yang mau diajar di sini penting banget untuk kita semua, supaya semakin kita dewasa, kita semakin tahu mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang menyakiti hati Tuhan. Oke, adik-adik semua mengasihi Tuhan Yesus kan? Kalian mau kan jadi anak-anak yang dengar-dengaran? Mau jadi anak-anak yang punya hati, yang mau diajar sama semuanya, sama orang yang lebih tua, sama papa mama, terlebih sama Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Dia Bapa yang gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Kita gak bisa balas kasih Tuhan Yesus selain dengan punya sikap hati yang mau diajar dan telinga yang dengar-dengaran. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyentuh hati Tuhan, supaya semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Apalagi kita cuma di rumah aja, kita gak banyak aktivitas, kita gak punya banyak hal yang harus dilakukan. Di sini adalah saat yang tepat di mana kita bisa belajar untuk semakin dekat sama Tuhan, semakin mencari tahu gimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan, jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini sampai situ aja. Sebelumnya Kak Elin mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Mazmur 112 ayat 1. Udah dibuka Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Oke, sekarang kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami punya Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami punya Bapa yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman hari ini yang disampaikan boleh masuk dalam hati kami ya Tuhan. Boleh menjadi rema dalam hati kami boleh memiliki hidup yang menggenapi firman Tuhan. Ajar kami untuk jadi anak yang dengar-dengaran, ajar kami untuk jadi anak yang memiliki sikap hati yang mau diajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau yang berkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami ya Bapa. Kami mengasihi Engkau, kami mau jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yeay! Thank you Kak Elin buat sharing firman Tuhannya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kita diajarin untuk menghormati Tuhan. Terus kita juga diajarin untuk dengar-dengaran, untuk taat sama Tuhan, dan bagaimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan.
Adik-adik, jangan lupa ya ayat hafalan minggu ini dari Mazmur 112 ayat yang pertama yang bunyinya, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Oke, ibadah sekolah minggu hari ini sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.